Assalamualaikum anak-anak, Sobahul khair, selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tahu peristiwa Isra Mi'raj? Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat fardu. Apa sih Pak itu sholat fardu? Nah, materi kali ini membahas tentang sholat fardu. Yuk kita bahas bersama-sama. Sholat menurut bahasa artinya doa. Hukum sholat fardu yaitu wajib. Ibadah pertama yang akan dihisab nanti adalah sholat fardu. Dan sholat fardu merupakan tiang agama. Jika kita meninggalkan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa. Sholat sehari semalam ada berapa waktu ya? Siapa yang tahu? Ya, sholat fardu ada 5 waktu. Jumlah dalam sholat dinamakan rokaat. Macam-macam rokaat yaitu zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat, dan subuh 2 rokaat. Sehingga kita jumlahkan semuanya dalam satu hari semalam, kita mengerjakan sholat 17 rokaat. Di dalam sholat ada syarat wajib sholat. Syarat wajib yang pertama yaitu harus beragama Islam. Kedua, suci dari haid dan nifas. Ketiga, harus berakal. Keempat, harus baligh. Yang kelima, telah sampai dakwah Islam. Dan yang keenam, terjaga atau tidak tidur. Di dalam sholat ada yang namanya syarat sah sholat. Yuk kita bahas bersama syarat sah sholat itu apa? Syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari hadas besar dan kecil. Untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mandi dan untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Yang kedua yaitu menutup aurat. Sudah tahu kan batasan menutup aurat laki-laki, batasan aurat perempuan? Nah, harus ditutup ya. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang keenam yaitu mengetahui tata cara melaksanakan sholat. Sekarang kita akan belajar tentang rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan dan perbuatan yang membentuk hakikat sholat. Salah dalam rukun ini, maka sholatnya tidak sah. Sehingga sholat pun dalam hukum syar'i menjadi batal dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat tempatnya ada di dalam hati. Pasti kalian sudah tahu kan niat-niat dalam sholat fardu? Seperti contoh, kita ingin mengerjakan sholat subuh, maka kita membaca usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada'am ma'mumal lillahi ta'ala. Jika itu kita dalam posisi makmum. Kalau kita posisi imam maka adaan imama lillahi ta'ala. Rukun sholat yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Sholat dikerjakan berdiri bagi yang mampu. Jika kita nggak sanggup berdiri, misalnya kita dalam keadaan sakit, boleh kita mengerjakannya dengan sambil duduk atau berbaring. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram.
Takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan. Takbiratul ihram dilakukan bersamaan dengan niat sholat yang ada di dalam hati. Yang rukun sholat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Setelah mengangkat kedua tangan, kemudian membaca surah Al-Fatihah dari awal lafaz Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir. Rukun sholat yang kelima yaitu ruku. Ruku yaitu membukukan badan, mensejajarkan punggung dengan kepala, dan pandangan mata ke arah tempat sujud. Yang keenam yaitu i'tidal. I'tidal yaitu gerakan bangun dari ruku. I'tidal dengan posisi tubuh tegak. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sujud. Sujud yaitu dahi menyentuh lantai dan dahi tidak boleh terhalang oleh rambut. Kedua telapak tangan menyentuh lantai, kedua lutut juga menyentuh lantai, dan kedua jari-jari kaki ditekuk serta harus menyentuh lantai. Rukun sholat yang kedelapan yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud yaitu dengan menduduki telapak kaki kiri. Kedua telapak tangan di atas lutut sembari membaca doa duduk antara dua sujud. Yang kesembilan yaitu duduk tasyahud akhir atau bisa disebut dengan tawaruk. Duduk tasyahud akhir yaitu dengan meletakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan. Jari-jari kaki kanan ditekuk ke depan dan telapak tangan di atas kedua lutut. Yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir bersamaan dengan tawaruk. Pada bacaan tasyahud akhir dibarengi dengan menjulurkan telunjuk. Menjulurkan telunjuk menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Yang ke-11 yaitu membaca sholawat. Sedangkan yang ke-12 yaitu mengucapkan salam. Dan yang terakhir adalah tertib. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.